Salam saudara, selamat berjumpa kembali dalam channel DCC atau Dayak Christian Church. Sebelum kita mulai untuk renungan pada kesempatan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa, yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan menolong dan memelihara kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau menolong kami, memberkati kami untuk mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati semua kami yang mendengar, membaca dan melihat firman-Mu, agar kuasa firman-Mu bekerja pada diri kami masing-masing dalam permasalahan kami yang saat ini kami tanggung. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengar. Haleluya, amin. Saudara, tema dari renungan harian firman Tuhan di sisi pada kesempatan ini kami ambil tema roh jahat masuk melalui hubungan darah atau melalui garis keturunan. Roh jahat masuk melalui hubungan darah atau melalui garis keturunan. Bacaan kita dalam Ratapan pasal 5 ayat yang ke-7. Ratapan pasal 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Saya ulangi, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Saudara, ada banyak jalan bagi roh-roh jahat iblis masuk ke dalam diri manusia atau diri kita, umatnya. Dan salah satu jalan itu ialah melalui hubungan darah atau keturunan langsung. Jadi melalui hubungan dari ayah atau dari ibu diturunkan kepada anak. Kemudian anak tersebut menurunkannya kepada anaknya dan seterusnya dalam garis keturunan. Jalan masuk hubungan darah ini kadang tidak diketahui atau tidak disadari oleh kita, dan bahkan ada yang tidak mau mengakuinya, sehingga jalan ini menjadi jalan yang aman bagi roh jahat iblis masuk ke dalam diri mereka yang tidak mengakuinya. Juga roh keturunan ini mempunyai hak istimewa atau hak mutlak dalam diri seorang, karena ia mengklaim ia masuk ke dalam diri kita itu adalah karena diwariskan. Roh keturunan ini apabila tidak diusir atau tidak dikeluarkan dari dalam diri seseorang, maka roh ini akan terus berada dalam diri seorang itu sampai orang itu meninggal dunia. Setelah meninggal, lalu ia pindah ke dalam diri anak atau keturunan dari orang tua yang meninggal itu. Hal ini yang menyebab orang-orang dalam satu garis keturunan dari generasi ke generasi mengalami kondisi yang sama, atau dunia menyebutnya karena faktor genetika atau faktor sakit atau penyakit keturunan. Pertanyaan kita, bagaimana pertama kali seseorang dalam dirinya dimasuki oleh roh keturunan? Bagaimana pertama kalinya seseorang
dapat dimasuki oleh roh keturunan. Firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 12 dapat dibaca nanti, berkata demikian bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi semua orang di dunia ini telah berbuat dosa, ini menurut firman Tuhan. Dan dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 5, saya baca untuk kita. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 5 yang berkata demikian, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Firman Tuhan bahwa balasan Tuhan akan diturunkan kepada keturunan kita, yaitu menyerahkan kita kepada iblis atau roh jahat iblis tadi, yaitu melalui roh keturunan tadi. Lalu kita sudah mendapat bukti dari nas kita tadi, dari bacaan kita tadi dalam Ratapan pasal 5 ayat 7 tadi, bahwa anak keturunan mereka mengeluh atau meratap menanggung akibat dari dosa orang tuanya. Jadi firman Tuhan Ratapan 5 ayat 7 sudah terbukti oleh firman Tuhan Roma pasal 5 ayat 12 dan juga Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 5 tadi. Lalu bagaimana cara roh jahat itu pindah memasuki generasi ke generasi? Ini pertanyaan kita juga. Bagaimana cara roh jahat itu pindah dari satu generasi ke generasi berikutnya? Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 51 ayat 5, berkata demikian. Mazmur pasal 51 ayat yang kelima, berkata bahwa roh keturunan masuk ke generasi berikutnya ialah pada waktu dalam kandungan ibunya. Jadi roh keturunan itu masuk ke generasi berikutnya, yaitu pada saat anak dari orang tersebut berada dalam kandungan ibunya, masih dalam kandungan. Jadi diturunkan roh keturunan ini pada saat dalam kandungan. Oleh karena itu, saudara, kita masing-masing ini mempunyai riwayat keturunan atau memiliki berbagai macam berbeda-beda riwayat keturunan kita. Oleh karena itu, kita perlu menyelidiki leluhur kita yang paling atas, kemudian berikutnya sampai kepada ayah kita, kepada ibu kita. Jadi kita berusaha mengkoreksi apakah kita diwariskan
roh keturunan atau tidak. Jadi kita harus tahu semuanya. Namun demikian, ada satu cara atau yang nyata bisa kita menjadi tolak ukur kita mengetahui bahwa di dalam diri kita ada roh keturunan, yaitu pertama tadi bahwa kita mengalami masalah yang sama dengan orang tua kita atau dengan salah satu leluhur kita, baik di jalur ayah kita maupun di jalur garis keturunan ibu kita. Salah satu contohnya misalnya ada dari leluhur kita atau orang tua kita yang memiliki masalah penyakit diabetes atau penyakit gula, dan kita mengalami hal yang sama, maka itu jelas akibat dari roh keturunan yang disebut roh penyakit diabetes atau penyakit gula dan penyakit-penyakit lainnya, saudara, yang banyak disebut oleh dunia kesehatan bahwa itu penyakit keturunan atau karena faktor genetika. Banyak, saudara, bisa saudara analisakan sendiri atau memiliki kamus sendiri tentang hal ini. Oleh karena itu, saudara, kita harus hati-hati atau menyelidikinya. Dan cara kedua yang untuk mendeteksi ini adalah jika kita mendengar khotbah atau mendengar firman Tuhan, maka mata kita mengantuk atau kita merasa tidak dapat menahan ngantuk saat mendengar khotbah, saat mendengar firman Tuhan. Itu salah satu tanda juga bahwa di dalam diri kita ada roh penyakit keturunan. Saudara, bagaimana cara mengusir atau melepaskan diri dari roh penyakit keturunan ini, roh keturunan ini? Cara satu-satunya yaitu dengan mengusirnya dari dalam diri kita melalui pelayanan pelepasan atau pengusiran roh jahat. Dan kita sebagai anak Tuhan harus percaya kuasa Tuhan Yesus melalui pelayanan hambanya mampu mengusir roh jahat atau roh setan ini dalam diri kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari selidiki diri kita. Jika kita mengalami permasalahan penyakit keturunan yang sama, cara menyembuhkan, melepaskan diri dari penyakit itu adalah melalui pelayanan pelepasan atau pengusiran roh penyakit keturunan itu. Itu sebabnya mengapa dunia medis mengatakan, dunia kesehatan ilmu pengetahuan mengatakan bahwa penyakit keturunan susah disembuhkan karena mereka tidak dapat mendeteksi atau menghancurkan penyebab penyakit itu dengan obat apapun. Sulit atau tidak bisa. Caranya hanya satu, yaitu dengan pelepasan atau mengusir roh penyakit keturunan itu dari dalam diri kita. Demikian, saudara, firman Tuhan atau renungan firman
Tuhan, renungan harian firman Tuhan, Dayak Christian Chat untuk kesempatan ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berfirmanlah terus ke dalam diri kami ya Roh Kudus, agar kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang mampu mengatasi roh keturunan atau penyakit keturunan yang ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.